Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem rantai pasok pada produk lemari besi. Sebelumnya, kenalkan saya Salsabila Luciana Aji. Dan saya Sani Septianingrum dengan nomor induk mahasiswa 060. Saya Salsabila Febrianti dengan akhiran NIM 066. Saya Christina Rianti Simatupang dengan NIM 013. Saya Aditya Yoga Saputra dengan akhiran NIM 009. Yang pertama ada karakteristik produk. Produk yang kami pilih yaitu merupakan sebuah lemari perkakas yang merupakan kabinet yang berbahan dari plat baja dengan ketebalan 1 mm yang dilengkapi dengan rak yang ketinggiannya dapat diatur. Lemari ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan peralatan atau perkakas mesin dan mampu menjaga alat dari korosi akibat suhu ruangan. Kemudian selanjutnya ada aliran hulu ke hilir, di mana pada bagian hulu terdapat 3 supplier, yaitu supplier bahan baku utama, bahan baku penunjang, dan supplier untuk packing. Dari ketiga supplier tersebut, bahan baku atau material akan masuk ke gudang bahan baku, kemudian akan diolah oleh manufaktur menjadi produk jadi. Kemudian akan disimpan dalam gudang produk jadi yang akan didistribusikan oleh distributor ke distribution center. Setelahnya dari distribution center akan disalurkan ke customer dari berbagai daerah. Kemudian dari customer juga dapat diremanufaktur jika terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya yaitu pelaku dalam supply chain dari produk kami, yaitu yang pertama ada supplier atau pemasok, di mana supplier baja ini mengirimkan persediaan untuk kebutuhan bahan baku utama dalam pembuatan lemari besi, yaitu plat baja. Pelaku yang kedua yaitu ada produsen lemari, di mana produsen tersebut bertanggung jawab atas kualitas produk selama proses produksi berlangsung dan menciptakan suatu produk yang berkualitas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jasa ekspedisi, di mana jasa ekspedisi ini akan memastikan barang telah sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan tepat jumlahnya. Dan pelaku yang terakhir yaitu ada konsumen akhir, di mana konsumen ini akan melakukan pemesanan secara langsung kepada produsen dan melakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Baik, selanjutnya ada strategi supply chain. Strategi responsif ini paling cocok digunakan karena lemari merupakan produk inovatif sehingga lebih fleksibel dan diharapkan dapat membantu memenuhi permintaan pasar yang sering berubah-ubah. Selain itu, tidak dibutuhkan banyak ruang penyimpanan karena tidak ada penumpukan inventory. Selanjutnya, mengenai hambatan, yang pertama ada ketersediaan dan kualitas bahan baku, di mana ketersediaan baja ini sering tidak stabil, sehingga dapat mengakibatkan penundaan dalam proses produksi, serta peningkatan biaya karena fluktuasi harga. Kemudian ada teknologi dan peralatan yang digunakan. Investasi dalam teknologi terkini menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemudian untuk hambatan selanjutnya, ada kualitas tenaga kerja, dengan kurangnya keterampilan atau pelatihan yang tidak memadai di tingkat produksi, dapat berdampak negatif pada kualitas dan produktivitas. Kemudian ada regulasi yang ditetapkan. Dengan jalannya industri manufaktur, ini diatur pada berbagai regulasi keselamatan dan lingkungan.
Selanjutnya ada biaya penggunaan energi, di mana biaya produksi lemari ini dapat meningkat apabila harga energi seperti listrik dan gas ini tinggi, sehingga hal ini dapat mengurangi daya saing dan mengurangi keuntungan pada perusahaan. Di samping adanya hambatan, juga terdapat penggerak atau driver dari sistem rantai pasok, di mana yang pertama ini terdapat supply chain. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan pasokan yang stabil dan kualitas bahan yang konsisten. Lalu selain itu juga terdapat manajemen inventaris, di mana manajemen inventaris yang efektif dapat meminimalkan biaya penyimpanan sambil memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi. Lalu selanjutnya juga terdapat penggerak berupa kualitas dan inovasi yang diberikan, di mana kontrol kualitas yang ketat selama seluruh proses produksi dapat memastikan bahwa lemari memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya juga terdapat teknologi dan juga otomatisasi, di mana penerapan teknologi dan otomatisasi dalam proses produksi lemari besi dapat meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya produksi. Selain itu juga dapat meningkatkan konsistensi kualitas. Selain itu juga terdapat pengelolaan tenaga kerja, di mana keterampilan tenaga kerja yang baik dan program pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi, sehingga dapat menjadi penggerak dalam proses produksi lemari. Selanjutnya ada mengenai pentingnya penentuan lokasi pabrik. Lokasi perusahaan mempengaruhi risiko dan keuntungan secara keseluruhan karena berpengaruh pada biaya tetap dan variabel, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pemilihan lokasi yang strategis akan berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ada aksesibilitas. Lokasi sebaiknya mudah diakses oleh kendaraan besar untuk pengiriman bahan baku dan distribusi produk jadi. Yang kedua ada sumber daya, di mana ketersediaan sumber daya di lokasi yang dipilih sehingga memudahkan dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada tenaga kerja, diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan terkualifikasi. Kemudian ada infrastruktur, keadaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, hal yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu merupakan regulasi, di mana regulasi merupakan peraturan dan izin yang diperlukan untuk operasi pabrik di lokasi tersebut. Selain itu juga terdapat biaya yang perlu dilakukan evaluasi biaya sewa atau pembelian tanah, serta biaya operasional lainnya di lokasi tersebut. Selain itu juga terdapat pasar yang dapat dipertimbangkan dengan kedekatan lokasi terhadap pasar potensial untuk meminimalkan biaya distribusi. Selain itu juga perlu dipertimbangkan adanya risiko lingkungan untuk menghindari lokasi yang rentan terhadap risiko seperti banjir, gempa bumi, dan juga polusi. Untuk lokasi pabrik sendiri, berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan, ditentukan bahwa lokasi pabrik berada di Gresik, di Jawa Timur, dengan alasan seperti aksesibilitas yang sangat baik karena dekat dengan pelabuhan. Lalu juga terdapat infrastruktur di Gresik yang cukup tergolong baik. Lalu selain itu juga terdapat ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Lalu juga Gresik memiliki kawasan industri berkembang seperti kawasan industri Gresik atau KIG dan juga sebagainya. Berikutnya merupakan penentuan lokasi gudang. Penentuan lokasi pabrik ditentukan dengan menggunakan metode gravity location. Metode gravity location merupakan salah satu bagian dari strategi pengembangan jaringan rantai pasok yang banyak digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas seperti pabrik atau gudang. Berikut merupakan data lokasi gudang. Lokasi yang kami buat yaitu di Kediri, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Untuk titik X, Y, dan Y-nya itu berasal dari Maps karena lokasi gudang ini merupakan lokasi awal dan merupakan pabrik baru. Berikutnya untuk PI dan CI-nya dihitung menggunakan
rumus yang sudah tertera di PPT. Berikut merupakan iterasi satunya. Pada iterasi 1 diperoleh X0-nya min 7,20 dan Y0-nya 111,8. Pada iterasi 2 diperoleh X0-nya min 7,3 dan Y0-nya 110,1. Pada iterasi ketiga diperoleh X0-nya min 7,3 dan Y0-nya 110,3. Pada iterasi keempat, diperoleh X0-nya min 7,4 dan Y0-nya 110,4. Dan pada iterasi kelima, diperoleh X0-nya min 7,4 dan Y0-nya 110,4. Setelah dilakukan 5 iterasi, didapatkan hasil bahwa pada iterasi 4 dan iterasi 5 diperoleh X-nya min 7,4 dan Y-nya 110,4. Sehingga lokasi dengan titik koordinat tersebut merupakan lokasi yang paling tepat sebagai gudang pusat. Berdasarkan titik koordinat yang diperoleh dari Maps, koordinat tersebut terletak pada Kecamatan Ngablak, Salatiga, Jawa Tengah, sehingga lokasi pusat gudang yang paling tepat yaitu di titik koordinat tersebut. Baik, selanjutnya ada konfigurasi supply chain sebelum iterasi, di mana diketahui sebelumnya bahwa pabrik dari lemari besi ini sendiri berada di Kota Gresik dengan 5 pasar, 5 gudang regional yang dituju, yaitu ada Kediri, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Kemudian, next. Berikut adalah konfigurasi supply chain setelah iterasi. Berdasarkan iterasi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa didapatkan bahwa lokasi gudang pusat itu berada di Salatiga. Bisa next. Selanjutnya yaitu strategi pemilihan supplier dari besi sendiri, di mana di sini diketahui bahwa pemilihan supplier itu merupakan sangat penting bagi sebuah perusahaan, di mana dalam mendapatkan bahan baku utama itu harus yang berkualitas dan dapat dikatakan memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Berikut berdasarkan analisis hierarki proses, terdapat pemilihan supplier, di mana terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu terdapat pelayanan, kualitas, kompetitif harga, jarak, dan waktu tunggu. Di mana berdasarkan 5 kriteria tersebut terdapat 4 alternatif, yaitu dari PT SSS, PT JR, PT SMR, dan UTBS. Kesimpulannya, kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier bahan baku besi yaitu pelayanan, kualitas, kompetitif harga, jarak, dan waktu tunggu. Pemilihan supplier bahan baku besi yang optimal dengan menggunakan metode AHP ditentukan dalam memilih supplier yang layak untuk dipilih. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa PT SFR memiliki nilai tertinggi yaitu 0,4742, sehingga PT SMR menjadi prioritas dalam pemilihan supplier dari bahan baku besi tersebut. Baik, berikutnya ada strategi distribusi dan transportasi, di mana strategi distribusi yang kami gunakan untuk produk lemari besi ini yaitu pengiriman melalui warehouse, di mana produk yang telah diproduksi di pabrik lemari di Gresik, Jawa Timur akan disimpan di dalam gudang center atau distribution center agar pada saat pendistribusiannya produk dapat
lebih singkat dalam waktu pengiriman, kemudian mudah menjangkau area pemasaran. Kemudian pengiriman melalui warehouse adalah sebuah pengiriman yang melewati satu gudang atau fasilitas penyangga lainnya sebelum sampai ke tangan konsumen. Strategi ini dilakukan untuk mengantisipasi demand yang tidak pasti. Untuk transportasi yang menunjang strategi ini, kami menggunakan dua moda transportasi darat, yaitu kereta dan truk, di mana kereta merupakan salah satu transportasi yang digunakan dalam pengiriman produk dengan tujuan mempercepat produk diterima oleh konsumen. Kemudian truk adalah salah satu transportasi yang digunakan untuk pengiriman produk yang didasarkan pada jarak. Jadi jika jarak masih terlalu tidak jauh, maka dapat digunakan truk sebagai transportasinya. Jika jarak atau area konsumennya cukup jauh, maka akan dikirim melalui kereta terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan truk atau mobil pick up seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.